Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan MKB Channel. MKB Channel maju terus. Maju terus. Ya, kesempatan hari ini hari istimewa saya. Untuk sekian kalinya saya berkunjung lagi di kandangnya Nagoya Samarinda. Dulu sudah pernah liputan di sini dan saya dapat kesempatan lagi. Tapi ada yang beda. Kalau dulu kan kita dengan penggawanya Nagoya, kita ngobrol-ngobrol santai seputaran burung-burung Nagoya dan kegiatan tim-tim Nagoya. Yang hari ini spesial lagi karena hari ini Samarinda khususnya kedatangan tamu istimewa. Ini tadi gak saya sangka-sangka, saya tadi hanya berkunjung ke Lapak Brutal untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan teman-teman latihan. Ternyata di situ ada sosok beliau. Dan itu di luar perkiraan saya, makanya ini dadakan. Saya nggak menyangka-nyangka. Mungkin teman-teman banyak yang tahu karena ini timnya juga tim nasional. Orangnya juga sering bikin kejutan dan banyak yang tahu, tapi alangkah bagusnya kita kenalin. Iya. Dengan siapa ini? Rudi, Pak Rudi. Koh Rudi. Iya, Oke. iya. Dari tim Damoreno. Semarang. Ya, Yo, Semarang. berarti yang kemarin sukses menyelenggarakan 1 miliar ya. Kalau di Semarang itu ya, salah satu ya. Masih belum sukses, masih ada banyak yang harus diperbaiki, Mas. Oh gitu. Nah, nanti kita korek-korek lagi, kita obrol panjang-panjang lagi. Dan saya ucapin terima kasih jauh-jauh dari Semarang ke Samarinda untuk memotivasi teman-teman semua pecinta sama penghobi merpati Kong Samarinda, dan mungkin saya mewakili Nagoya. Terima kasih juga didatangi sampai ya berhari-hari, mungkin berapa hari sudah di sini sampai? Rencana 2 minggu, nanti minggu depan baru balik. Oh gitu. Jadi datang hari ini sudah 1 minggu di sini. Hampir berapa ya? 4 hari? 4 hari. Oh, berarti minggu depan baru kembali. Minggu depan baru kembali. Terima kasih banyak telah menghadiri. Ini walaupun sekedar menghadiri, ini sudah sangat membantu. Dalam artian ini loh, merpati kolong sekarang sudah merata. Sampai kita didatangi beliau jauh-jauh dari Semarang, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk memotivasi teman-teman dan mungkin membantu mengarahkan. Karena kita kan di sini semua mayoritas masih tahapnya pemula dan masih baru mulai berkembang. Ya, sama-sama belajar. Iya betul, sama-sama belajar. Oke kok, mumpung ini sampai di sini. Untuk saya pribadi mungkin bisa juga untuk teman-teman yang lain. Masih banyak harus belajar dan harus menjalani itu karena kita kan tahapnya juga masih, walaupun mungkin di sini sudah bertahun-tahun ada yang menggeluti ini, mungkin masih harus belajar lagi. Untuk Koh Rudi lah yang sudah terbukti lah untuk menaungi tim, menggawai tim atau dan memiliki tim. Tipnya aja untuk berbagi sama teman-teman semua di sini. Gimana caranya kita bermain tim, kekompakan tim, atau mungkin nanti sistem apa burung atau gimana, mungkin gimana untuk menurut Koh Budi? Ya, nomor 1 kalau bermain merpati itu kan kita harus nganu ya Mas Huri, tidak bisa 1 orang. Oh gitu. Kita butuh pelepas, perawat, itu kan beberapa kepala yang dijadikan satu dan owner, ya kan? Ya nomor 1 ya harus kompak dulu. Kompak dimana bagi tugas, dan mereka harus sadar bahwa dalam satu tim itu adalah satu tubuh Mas Suri. Oh gitu. Jadi semisal nih di tubuh kita ada rambut. Kalau kita nggak ada rambutnya lucu nggak? Betul. Nah, mungkin fungsi rambut itu nggak buat bernafas. Hidung lebih untuk bernafas, tapi kan kalau nggak ada hidung juga kita nggak bisa bernafas, meninggal kan, seperti itu. Jadi fungsinya saling melengkapi. Gitu. Jadi istilahnya misalkan contoh, nggak usah mentang-mentang saya joki, pelepas, kita kadang ngatur pelepas semuanya sendiri kan, nggak bisa begitu. Jadi harus saling komunikasi ya. Istilahnya gimana burung di sana atau gimana hari, istilahnya nggak ada pembeda lah. Ini pelepas juga menjadikan tim menjadi bagus, joki pun juga punya kapasitas untuk menjadikan tim ini juga bagus kan, begitu. Betul. Kerja sama tim. Nah itu tadi. Istilahnya untuk sistem tim ya, untuk pembentukan tim. Misalnya kalau untuk ini sekalian aja, mungkin sampai kan bisa kasih wejangan wawasan. Misalkan ini contoh, saya punya burung. Itu biasa dirawat oleh joki di kandang, dan dia kadang-kadang sering joki juga, tapi saya juga ikut megang. Itu pengaruh nggak? Itu semua kan
tergantung naluri kita ya. Jadi intinya 3 poin ini harus melengkapi. 1, perawat yang bagus, burung yang menunjang, dan owner yang mendukung. Jadi kekuatan finansial, kenapa kok ada kekuatan finansial owner? Harus kuat karena permainan ini nggak murah, Mas Budi. Betul Ya kan? Kalau kita beli jagung aja murah, tapi kan ada biaya tenaga kerja, ada biaya latihan, ada biaya vitamin, pakan, dan lain sebagainya. Nah, ownernya harus kuat juga. Nah, nanti burungnya menunjang juga bagus. Ketiga, jokinya dan perawatnya, timnya ini harus bagus. Kalau 3 faktor ini ada yang pincang, ya kita akan jalan di tepat ataupun kayak ban itu kena selip. Jadi sia-sia kita ngeluarin modal kan begitu. Betul. Oke, sama ini kok. Tadi kan terima kasih. Saya tadi datang siang sih. Kalau mungkin dari pagi mungkin saya tahu. Pak lihat kok Rudi kok sudah hadir. Setahu saya kan Damoreno akan hadir, tapi nanti kan masih bulan 12 itu kalau nggak ada halangan namanya kita kan masih panjang, jarak tempuh kan jauh, kita kan nggak tahu sibukan atau pas ada halangan apa kan kita nggak bisa tahu. Moga-moga nanti Damoreno timnya juga dikasih kelancaran kesehatan dan moga bisa berpartisipasi meramaikan Merpati Kolong di Samarinda di Lapak Brutal untuk event New Ayla. Dan saya sangat support banget tadi di Lapak. Sekelas Ko Rudi di Lapak itu kayak orang sudah lama, mencairkan suasana dan membuat kegaduhan, dalam artian membuat orang banyak ketawa, walaupun tahu sendiri Ko Rudi siapa. Ternyata di lapangan Ko Rudi menempatkan diri sebagai teman, bukan sebagai siapa. Menempatkan Ko Rudi di lapangan tadi kulihat, maaf ya Koyo, menempatkan posisi sebagai teman. Jadi bercanda lepas, nggak tahu dengan siapa atau siapa. Tak lihat Ko Rudi itu gimana ya, mencairkan suasana, membuat suasana itu jadi seru, rame. Terima kasih juga kalau itu juga mungkin menurut saya itu salah satu contoh untuk teman-teman untuk belajar. Di permainan merpati ini kan emang nggak semua orang cari uang. Ya, betul. Sebagian besar mungkin cari hiburan. Nah, disitulah mungkin yang didapat seperti tadi kan, seperti Ko Rudi yang buat di lapangan tadi, keceriaan dan ketawa lepas. Dan Ko Rudi menempatkan posisi sebagai teman di situ. Walaupun Ko Rudi di sini baru, tapi Ko Rudi menempatkan posisi, menurut saya menempatkan posisi sebagai teman-teman pemain penghobi Merpati Kolong di Lapak Brutal. Yang mau saya tanyakan kok, istilahnya kan Ko Rudi jauh-jauh dari Semarang ke Samarinda dan disambut oleh tim Nagoya dan menginap di rumah Nagoya ya, tempat rumah Nagoya. Kohaken. Kira-kira ini kalau boleh tahu nih ada misi-misi apa ini kok? Nomor satu juga karena di Samarinda sendiri termasuk Nagoya tuan rumah. Ya betul. Ya membantu untuk mempersiapkan burung yang ada di Nagoya sendiri. Nah, ya cek-cek sambil saya ngecek lapangan biar ibaratnya nanti tim saya ke sini juga saya memiliki gambaran gitu loh. Harus bagaimana lebih nyolong start lah. Iya betul istilahnya kan kita ngecek langsung secara langsung untuk kondisi di lapangan karena ini kan Kalimantan, beda cuacanya sama di Jawa Tengah, pasti kan beda. Jadi untuk Ko Rudi mungkin menyempatkan waktu untuk satu mungkin silaturahmi ke tim Nagoya karena Ko Rudi sudah akrab dengan Kohaken dengan tim Nagoya. Kedua kan mungkin ini berbarengan juga kan akan ada event New Ayla, mungkin untuk Kalimantan ini event akbar dan moga-moga lancar dan sesuai harapan. Amin. Dan siapa terima kasih juga Ko Rudi mau menyempatkan hadir untuk ini secara nggak langsung Ko Rudi ini sangat membantu untuk memotivasi teman-teman khususnya Samarinda dan Kalimantan. Karena kita sekarang sudah banyak support dari tim-tim nasional, salah satunya Adijaya ada, termasuk kemarin juga Mas Wahyu YS juga hadir untuk membantu persiapan panitia, dan sekarang ada Ko Rudi dari Damoreno juga hadir ke sini membantu dalam artian teman-teman di sini memotivasi dan mungkin sedikit masukan untuk kita. Seperti saya mungkin nanti akan membantu di kesibukan-kesibukan
panitia, mungkin ada masukan banyak dari Korudi di lapangan, itu sangat berguna banget untuk kita karena kita tahapnya semua masih belajar dan masih berkembang. Kalau untuk Korudi nih, kegiatan kita di lapangan tadi, gimana itu permainan-permainan kita di lapangan tadi menurut Korudi gimana itu? Luar biasa ya. Dengan etosnya dari lokal Samarinda sendiri itu punya mental itu fighter. Fighter ya. Nomor satu fighter. Kenapa kok bisa fighter? Iya. Di waktu perlombaan di Muara Teweh. Dari Samarinda ke Muara Teweh itu dibutuhkan waktu sekitar 18 jam. 18 sampai 20. Sampai 20 jam. Ya. Itu kan Pak jangkauan yang luar biasa. Tapi hebat. Ya kan Kalimantan itu walaupun masih sedikit, tapi mereka mau berkunjung dengan jangkauan yang begitu luar biasa. Ya. Ya dari semangat teman-teman itulah jadi kita berkaca. Oh daerah ini perlu disupport, ya kan? Ya. Support dalam arti itu biar berkembang, kita belajar bersama gitu. Cuman keinginannya untuk bisa itu saya nilai yang tadi di lapangan tuh luar biasa Mas Huri. Ya. Banyak kawan-kawan itu benar-benar mendalami merpati juga nggak setengah-setengah. Betul. Kepanitiaan juga udah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga matang, ya kan? Betul ya. Mau tanya ke siapapun, nggak malu. Ya itu apresiasi lah buat teman-teman Samarinda sendiri. Jadi barangkali nanti inilah jadi barometer di Kalimantan. Moga-moga menjadi barometer di Kalimantan sehingga Samarinda sendiri dapat berkembang dan menjadi contoh pulau Kalimantan yang lain. Ya, dan bisa diikuti yang lain termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan yang lain-lain. Betul. Jadi kita bersyukur ya, berterima kasih pada sosok-sosok motor yang ada di Kalimantan ini. Betul. Untuk adanya event-event mobil itu adalah jasa mereka untuk memicu menaungi hobi kita ini Mas Huri. Jadi kita apresiasi banget. Nanti kedepannya namanya kita itu mengadakan sesuatu itu nggak ada yang sempurna. Jadi jangan minder. Tapi kan bukan maksud hati kita untuk membuat kesalahan itu. Jadi kalau beda kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, Mas. Oh gitu. Betul kan? Iya, betul. Kalau kita lalai karena kita tidak sengaja, bukan karena kita niat pura-pura tidak sengaja, lah itu kan beda cerita. Nah, intinya saling menjaga kan. Gitu. Ya intinya juga ya semangat juga karena Mas Huri sebagai yang berkecimpung di dunia perlombaan nantinya ya. Betul ya. Yang akan memimpin lomba, nanti yang akan dibantu Kohaling sebagai percontohan. Ya. Jadi pesan saya ke Mas Huri sendiri yang nanti akan melanjutkan semua pertandingan yang ada di Kalimantan sih tetap adem gitu. Konflik itu pasti ada. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Oh, kita harus istilahnya sigap tapi istilahnya tetap suasana adem. Tegas, adem tapi bijaksana. Muka-muka. Nah, jadi ya nanti tetap semangat biar Kalimantan ini maju. Betul. Namanya pengorbanan itu nggak ada yang mudah Mas Huri. Betul itu. Perlu perjuangan. Korbannya bukan hanya duit, perasaan, waktu, hati, mungkin terkadang kita merasa capek ya. Pasti, ya. Kita kita bekerja untuk orang banyak, tapi ternyata kita malah dihakimi teman-teman sendiri atau dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu tapi yang mengalami tidak Mas Huri. Semua orang yang main merpati saya kira mengalami hal tersebut. Jadi problemanya itu nggak di Samarinda aja, nggak di Kalimantan, mungkin di Jawa pun sama pernah mengalami juga ya. Cuma bedanya menurut saya kalau di Jawa itu sudah dinaungi atau mungkin dinakodai orang-orang yang sudah punya pengalaman. Kalau di sini kemarin sebelum dihadiri Korudi, Mas Wahyu dan belum ada Mas Leo yang mulai muncul, itu memang kadang-kadang kita masih simpang siur. Kita nggak nyalakan si A atau si B, emang nggak nyalakan itu karena kita belum punya jembatan. Kita belum punya jembatan untuk mencapai itu. Disitulah kadang-kadang untuk saya pribadi, saya berterima kasih dengan Mas Leo, dengan Budi Lapak Buta. Itulah menjadi jembatan kita bersama, bukan jembatan saya, jembatan bersama untuk kita belajar. Seperti yang disampaikan Korudi itu, tetap kita masih tahapnya sekarang masih belajar dan kita nggak malu untuk
tetap belajar. Betul. Karena itu tuh kebersamaan dan untuk perkembangan merpati kolong bersama-sama. Ya, Gitu kan. ya di Kalimantan ini ya, Mas. Jadi ya, nantilah moga-moga tadi event pertama dua orang tamu. Ya. Nah, andai kata event kedua lebih dari 2 aja, itu sudah ada pertumbuhan, Peningkatan. Nah, peningkatan itu kan harus diapresiasi. Ya nanti juga tadi saya lihat burung Kalimantan kenceng-kenceng ya, berarti. Mungkin Ya, di luar prediksi saya loh. Oh, Serius. gitu. Karena kemungkinan teman-teman Samarinda sendiri itu waktu di Muara Teweh burungnya kan perjalanan sangat jauh. Jauh, ya. Jadi nggak kelihatan aslinya nih. Betul. Nah, ini buat teman-teman yang mau berangkat, Ya. jangan sepelekan karena posisinya burung Samarinda ternyata nggak beda jauh dengan yang punya kita punya. Jadi Ya. ada perlawanan sengit lah Ya. dari tuan rumah itu sendiri. Ya, moga-moga lah. Yang penting yang jelas, moga-moga bisa guyup rukun dan kita saling kenal dan seduluran Markodoro. Betul. Walaupun kita berbeda pulau, berbeda benua, moga-moga kita saling kenal. Menurut saya sudah ngalami juga di Merpati ini. Kadang-kadang kalau kita jeli, kita pinter juga nggak monoton menghabiskan uang. Betul. Kita juga bisa mendatangkan uang dengan cara ya kita sendiri yang tahu gimana caranya. Yang penting kita bermain yang sportif, kita bermain yang baik, dan kita menjaga silaturahmi, kerjasama yang bagus untuk semuanya. Itu nanti nggak mungkin uang itu harus datang dari Merpati. Kita bisa juga datang dari rezeki yang lain, relasi. Itu nggak tahu bentuknya itu kerjasama kerja atau di luar Merpati, itu pasti. Itulah Merpati hanya untuk mengumpulkan aja dan memperkenalkan kita satu sama lain. Gitu kok ya. Ya. Oke, sama saya ini sedikit agak melenceng kok ya. Saya nanya, saya kan sempat mendapat sudah PDF dari aturan PMKN dan itu sudah saya coba terapkan walaupun belum semuanya karena kita kan belum bisa menjelaskan semua kalau kita belum rapat. Dalam artian mana aturannya kita. Selama ini kan kita pakai aturan PMKN, kita hanya mengadopsi aturannya aja. Betul. Dan kita belum bisa mengikuti organisasinya. Nah, Korudi kan juga banyak menaungi dalam artian juga menggawai aturan kegiatan P3KBI ya, P3KBI. Itu gimana sih tipsnya untuk kita sebagai panitia atau mungkin pelaksana di lapangan untuk menyelaraskan aturan-aturan yang ada itu? Oke, kalau kita baca peraturan PMKN, peraturan P3MKBI, sebenarnya kita tuh sudah terima kasih sama senior kita. Sebenarnya itu peraturan udah dibuat lama, hampir sama ya. Paling ada beberapa butir dan kebiasaan budaya yang berbeda aja, Mas. Oh gitu. Tapi itu tidak secara overall 95% itu sama sih. Oh, jadi cuma sedikit aja pembedanya ya istilahnya. Cuman kadang kita harus menjelaskan, Mas Rudi. Oh gitu. Karena kan takutnya dalam setiap personil peserta itu mengintimidasikan kata-kata peraturan itu sesuai dengan pemikiran mereka. Oh gitu. Jadi ya. makanya ada beberapa peraturan yang harus diperjelas di depan. Oh, sebelum dimulainya pertandingan itu. Semisal nih kemarin ada event, saya ngomong bahwa aturannya sama nih, bayinya asal pulang. Contoh aja ya, Mas. Itu yang B. Ya, yang biasa terjadi di lapangan. Bayi itu kan PMKN asal pulang, P3KBI juga asal pulang. Kenapa ada itu peraturan bagus nggak? Bagus. Nah, kan? Cuman ada beberapa butir tambahan, semisal biar pemahamannya itu kan kalau semisal burung banyak untuk menguntungkan yang baik. Ya. Itu kan rezeki ya, Mas. Ya. Nah, tapi kan kalau burung banyak ini, semisal contoh burungnya itu jumlahnya 11. Ya, berarti kan ada B1 dong. Masa kan udah dilatih kolongan dari 10 itu robok semua kan nggak mungkin. Persentasenya kecil. Berarti masih ada perlawanan lagi. Ada perlawanan, maka sebaiknya juga bayi asal pulang kan begitu. Ya kan? Karena ada sebagian teman-teman kita, saudara kita itu menganggap bayi itu adalah keberuntungan. Ya, itu nggak salah. Jadi, tapi alangkah baiknya juga kalau kita
membuat logika bahwa begini, kalau kamu mau juara tapi nggak ngolong itu rasanya gimana Mas? Aneh nggak? Kayaknya sayur tanpa garam. Sayur tanpa garam. Tanpa ya? garam. Mungkin bisa dimodifikasi bahwa bayi asal pulang itu kalau ingin juara, Ya. misalnya nih burung tinggal 3, yang 2 ini ngedis, yang 1 ngolong kan dia langsung otomatis juara 1 kan keren. Oh, dia baik tapi anggaplah aturannya dibikin dia wajib ngolong. Ya untuk terdapat juara, tapi seandainya ini ada yang juara, dia asal pulang, ini kan ketemu di final. Ya, iya betul. Betul ya? Iya betul. Tapi andai kata dia cuman asal pulang, maka dianggap 3 burung ini melanjutkan babak berikutnya. Jadi dikocok lagi. Kalau sama-sama berhak melanjutkan babak berikutnya adalah kesimpulannya kan harus kocok ulang. Karena sama-sama melangkah babak berikutnya. Misal babak 11 karena ini bayi asal pulang, terus 10 ini. yang ini ngedis, berarti kan masuk babak 12 semua, Mas Suri, betul kan? Iya, betul ya. Ya, atau berhenti di babak, ya dianggap masuk babak karena draw kan? Oh ya. Berarti masuk babak 12, makanya punya hak yang sama lagi untuk mendapatkan rezeki bayi. Dikocok ulang. Dikocok habis lagi. Ya, kecuali yang ini ngolong nih, keren. Ngolong langsung ini ngedis, ya otomatis ini juara 1 dong. Karena dia anggaplah sudah melewati rintangannya tadi. Rintangan. Jadi tinggal kita cari juara 2, 3. Ya, kalau itu menurut saya itu factor. Iya. Dan mungkin bisa dikatakan itu yang disebut juara sejati kan. Betul. Nah, karena dia emang bukan juara rezeki. Betul. Kalau B sampai berulang-ulang dan sampai berakhir di juara B kan kayaknya kan kurang, kalau orang kan dibilang kurang gagah. Ya. Ya kan begitu mungkin. Ya. Kalau dia emang bisa menyelesaikan tugasnya karena ini burung kolong, dia wajib dia harus ngolong dan tuntas bawah. Berarti kan emang jantan lah, kayaknya begitu. Ya. Lebih enak lah. Ya. Kelihatannya dia mendapatkan juaranya itu bangga. Ya. Karena apa? Ngolong, Bang. Ya. Kalau dia juara 1 tapi nggak ngolong, puas nggak kira-kira? Kalau Mas Huri deh, yang punya burung, senang juara 1 kan? Paling cuma senengnya dapat. Cuma ya mungkin kebanggaannya kurang. Kebanggaan karena kita hanya orang pasti ngomong, pasti cerita di belakang. Misalnya ini sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol di luar lapangan. Pasti, wah rezeki, burungmu menang rezeki. Kan kurang enak. Burung saya itu harga mahal, burung saya bagus. Kok dibilang rezeki? Kan kayaknya burung keberuntungan aja. Tapi kalau burung, wah hebat, juara sejati. Berarti kan dia emang menyelesaikan tugasnya untuk menjadi juara sejati kan begitu. Nah, bagus itu bagus. Ngelatihnya susah, ngerawatnya susah loh. Makanya kita beli nggak dirawat tetap juara kan nggak bisa kan? Mungkin ya. Dia harus dilatih lagi, harus dirawat lagi yang benar. Tapi di waktunya kita juara dihakimi seperti itu kan rasanya kayak emang kurang. Ya itu tadi sayur tanpa garam. Betul. Bisa dimakan tapi kurang nikmat. Kan betul. Begitu. Jadi bagus teman-teman. Ini mungkin masukan. Ini hanya masih wacana dan obrolan. Dan moga-moga nanti kita bersama-sama kita mungkin bisa evaluasi lagi. Gimana baiknya, gimana bagusnya. Tetap kita kan harus rembukan lagi. Betul. Dan mungkin terbaik lah untuk kita bersama. Betul. Moga-moga Samarinda memulai dan lain-lain untuk Kalimantan bisa mengikuti. Betul. Dan kita kan mungkin bikin aturannya kan nggak untuk kita Samarinda aja, untuk kebersamaan bisa dipakai dimanapun, moga-moga dan bisa selaras dengan di permainan tim-tim Jawa lah. Ya, gitu. Biar nggak kaget. Kenapa Betul. sih kok pakai aturan yang ada di Jawa di Samarinda terus ini nantinya PMKN juga menganut PMKN karena posisinya mereka pengen suatu saat bersaing di Jawa. Betul. Kalau saya dari cerita teman-teman itu, mereka pengen membuktikan bahwa saya walaupun dari Kalimantan juga bisa juara di Jawa. Betul. Paling tidak kita juga mampu bersaing. Walaupun kita anggaplah komunitas ini masih baru. Tadi kayak ini siapa Mas Ruli ya? Ya Mas Ruli. Saya lihat ternakan sendiri gila, boncengnya minta ampun. Oh. Jadi kan ternyata Samarinda itu mungkin karena kita orang Jawa belum tahu aja. Ya. Begitu kita tahu ke lapangan, ternyata ada Mas Ruli itu contoh. Ternyata punya ternakan bagus. Itu hasil kebun sendiri lagi loh. Ya. Apa enggak ternakan sendiri, betul. Iya kan? Terus
juga kemarin sempat untuk Samarinda sendiri, Bang Ruli lah yang salah satu sudah memotivasi teman-teman untuk penjualan piyek termahal. Dalam artian untuk Samarinda piyek ya, kita nggak berbicara burung player atau burung yang sudah jalan, kita berbicara burung ternakan sendiri. Itu sudah untuk Bang Ruli kemarin sudah, untuk saya evaluasi itu sudah penjualan termahal. Kita nggak usah buat nominalnya, yang jelas itu ternakan sendiri, dimainkan sendiri, burung baru jadi langsung dipindah kandang oleh teman kita di Riwaho. Dan nominal ya termasuk untuk Samarinda sudah termasuk paling mahal. Iya. Gitu. Ya, untuk juga untuk motivasi teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu kita bermain merpati ini. Yang penting kembali lagi ke orangnya kan. Betul. Kita merpati ini hobi, tapi kalau kita jeli juga bisa membantu ekonomi kita. Betul. Walaupun sepenuhnya nggak 100% mencukupi, tapi paling tidak membantu. Ya, kan begitu kok. Senang tapi dapat uang lah. Makanya ayo teman-teman bersama-sama kita kembangkan merpati kolong ini. Kita bersama-sama kompak, kita bareng-bareng. Mumpung sekarang kita sudah banyak support dari tim-tim nasional, salah satunya Korudi, jauh-jauh dari Semarang pun nggak hanya jalan-jalan, nggak mungkin kalau hanya jalan-jalan, pasti jiwanya sama dengan saya untuk demi kemajuan merpati kolong. Apalagi Korudi sempat ngomong tadi di lapangan, saya itu suka di mana wilayah mau berkembang, karena disitulah orang-orang percinta merpati, penghobi jalan, kan begitu kok. Betul. Ya. Oke teman-teman, ini juga waktunya juga Korudi waktu istirahat. Karena tadi seharian banyak mencairkan suasana di lapak, itu pasti juga menguras tenaga. Jadi waktunya istirahat. Kayaknya tadi baru lapak, saya ikuti di belakangnya, berarti kan belum mandi. belum mandi, kasihan. Jadi biar aja Korudi mau istirahat. Dan ini kok saya minta satu aja, pesan-pesan dan motivasi untuk teman-teman kita semua, termasuk Samarinda, Kaltim, Kalimantan khususnya semua. Moga-moga kalau di Jawa kan mungkin sudah tahu semua lah sama Korudi. Dan ini untuk motivasi aja teman-teman, biar tambah semangat, tambah kuat, dan tambah kompak. Oke. Ini Mas Suri, kenapa kok sudah dipertegas di event yang masih kecil, komunitasnya masih kecil? Karena tujuan dari pertegasan dari motor maupun semua panitia itu adalah daripada kita membenahi 100 orang, lebih baik kita benahi 20 orang. Dari awal ini ya. Ya kalau 20 orang ini sudah benar, maka pemikirannya juga udah benar dan pemahamannya tentang peraturan itu benar. Cara bermain merpati kolong yang setara dengan nasional yang pada umumnya di Jawa. Kan enak nih nanti yang berkelanjutan nih. Betul ya. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang di Samarinda sendiri, terutama ya di semua Kalimantan, jadi budayanya udah dibiasakan mulai sejak dini. Oh, jadi kita bareng-bareng kita ikutilah aturannya, permainannya. Biar gak susah nantinya. Kalau kita sudah membawa budaya kita yang kurang bagus, malah nanti kita kena hal ngamen, burung kita bagus terus ngamen ke Jawa, ternyata peraturannya ketat. Nah, kaget pasti kaget ya. Makanya ya ini sarannya, mumpung masih kecil, masih itu semua masalah dibicarakan, Mas. Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Pasti, ya kan. Nanti kalau ada masalah, ada apa, nanti ada penjelasan, ada dihadapi dengan baik, ya kan. Nanti dirundingkan dengan baik sehingga mendapatkan keputusan dan kebijaksanaan bersama yang baik. Ya, ya. Itu. Tuh. Bagus banget ini masukannya. Padat dan singkat tapi sangat bermanfaat. Ini istilahnya mungkin moga-moga menjadi bekal saya dan teman-teman untuk menakodai, dan mungkin siapa tahu kita masih dilibatkan terus untuk kegiatan, mungkin kita bisa untuk modal saya untuk menguatkan istilahnya ketegasan kita dalam artian menerapkan peraturan yang kita yang kita sepakati, dan aturan moga-moga kita sepakati aturan-aturan nasional. Jadi kan kita sama di saat kita nanti ngamen di Jawa pun kita ya udah sama. Jadi kita nggak perlu belajar lagi, apa yang mau disampaikan pun kita sudah paham. Kan gitu. Terima kasih banyak loh istilahnya Mas. Sama satu lagi kok. Kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Agus di Kalteng ya, tentang jamu sih. Saya banyak penyampaian, cuma waktunya terbatas karena Mas Agus kan waktu itu masih banyak ngurusin burungnya, karena di sana kan posisi dia Mas Agus kan lagi ngamen, jadi kan nggak banyak waktu, sangat terbatas. Mungkin langsung Pak Rudi lah saya tanyakan tentang jamu nih kok. Ini tadi saya lihat kok di sini ada di Raguel juga banyak pakai gaspol gitu. Ini berarti ini produknya dari Damoreno ya? Betul.
Berarti ini untuk ini jenisnya ini vitamin atau apa kau ini? Nah, jadi ini gaspol sendiri kan Stoken ini sendiri kan produk saya pegang di Kalimantan ya. Ya, mungkin dari teman-teman Kalimantan kalau cari produk Damorino sendiri ada di Koken. Jadi di Nagoya, Samarinda. Nagoya Samarinda. Biar aksesnya pengiriman nggak terlalu dari Jawa itu terlalu nggak ribet ya. Nah, gitu kan. Enak di sini sudah ada harga mungkin hampir sama aja. Hampir sama. Lah, ini salah satu tips untuk perawatan. Oh iya ya, sekalian nih betul ya. Nah, jadi dalam merawat burung itu kan nomor satu sehat dulu. Betul. Untuk jamu itu ya kebetulan ini gaspol ya. Iya, produk saya sendiri dari pegang Kohaken. Ini produk untuk menyehatkan aja mas. Menyehatkan kondisi burung. Oh ya, karena burung ini kan bisa dibilang itu burung atlet. Jadi betul. harus dirawat. Ya, nanti tetap ada modifikasi lain untuk ke jenjang yang lebih profesional. Oh gitu. Jadi semata-mata ini membantu kesehatan burung sehingga burung itu dilatih enak, kinerjanya lebih enak gitu loh. Nah, jadi ya jamu, cuman nanti ada dari jamu ini tiap tim itu pasti punya kayak mekanik itu punya utak-utik. Ya, kombinasi gaspol dengan apa, ya, gaspol dengan ini kan. Mereka punya variasi masing-masing. Ini sekalian kok, karena saya juga di rumah kan, saya sekarang kan juga ternak. Saya juga merata. Ini misalkan ini untuk bahan, dalam artian saya punya biik baru latih. Apakah gaspol ini bisa dipakai untuk piikan, dalam artian baru latih itu nggak apa-apa kan dipakai untuk piikan itu? Ya, jadi gaspol sendiri kan dasarnya untuk kesehatan mas. Jadi kalau piek-piek saya sendiri dilatih ya, kita nggak usah cerita orang lain. Iya. Kalau masih piek saya cuma memakai gaspol. Oh gitu, murni pakai gaspol aja. Murni, angkrem maupun giring. Saya cuma pakai gaspol. Kalau untuk piek ya. Karena posisinya kalau player memang saya modifikasi dengan bahan yang lain. Nah, jadi kenapa kok piek itu yang penting sehat dulu mas. Ya, betul. Biar tenaganya, karakternya itu terbentuk dengan sendirinya tanpa doping apa-apa dulu. Yang penting bentuk otot ya, cuma ini hanya untuk pendamping kan, untuk apa kesehatannya. Kesehatan kayak jamu pegeling lah istilahnya kan gitu mas. Betul. Jadi capek dilatih, minum jamu, sehat, pencernaannya sehat, nanti makannya bagus, ya kan, tidurnya bagus, otomatis dia besok dilatih lagi kinerjanya lebih bagus. Tenaganya sudah pulih lagi. Betul, udah pulih. Kalau boleh tahu nih, ada produk apa aja sih di tempatnya Nagoya Samarinda yang sudah tersedia di sini, atau mungkin produk-produknya yang lain, biar istilahnya kan pasti kayak ini kan jamu kesehatan, mungkin ada untuk jamu yang lain atau obat yang lain. Jadi kita lihat kok masih ada. Tadi memang saya gerbek sendiri tadi, enggak saya obrol-abrik di tempat Kohaken sana, di belakang itu ternyata ada produknya yang lain. Kalau ini yang sejenis waras ini. Waras ini obat apa, Kang? Ini untuk penyakit Mas Huri. Jadi modelnya ini seperti ini. Tetes. Oh, diambil. Nah, cair ya. Oh, cair. Tapi kita pemakaiannya hanya satu burung sekian. Itu berapa? 2 tetes sih jadinya ya? Ya, sekitar 2-3 tetes ya. 2-3 tetes. Nah, jadi kenapa ini produk bukan untuk doping, tapi sumber waras tersebut bisa menyembuhkan penyakit-penyakit pada umumnya merpati. Ya. Contoh yang paling sederhana berak hijau, berak kapur. Oh. Kalau tidak diobati dengan benar, badannya sampai ngiler. Karena susah makan dia. Betul, pilek. Nah, betul. Itu. Lah kelebihan obat ini juga, kalau kebetulan kenapa kok Kohaken ambil ini dan ini cukup berguna, karena apa? Banyak Kalimantan teman kita yang mendatangkan burung dari Jawa. Betul, iya. Didatangin burung itu biasa nggak mau makan, betul. Nah, adaptasi cuaca. Kandang kayak cuaca kayak semuanya. Makanya obat ini untuk burung-burung baru bagus, ditetesin aja untuk biar dia nggak sakit dulu mas. Ya, apalagi ini cocok kalau untuk saya kan di Jawa kan punya musim. Kalau di Kalimantan khususnya di Kaltim ini kan nggak punya musim. Dalam artian hujan ya hujan, panas. Jadi di sini tuh nggak ada musim. Jadi kan untuk burung-burung pun sangat rentan, dalam artian pilek atau mungkin berak hijau ini memang rentan karena di sini kan nggak ada cuaca. Jadi burung
kalau yang tahan memang oke lah bandel, tapi kan nggak semua burung bandel. Memang sangat berguna banget ini menurut saya ini istilahnya untuk persiapan. Ini nggak harus dipakai tiap hari, tapi untuk persiapan harus ada kan begitu. Harus ada. Jadi hanya mengantisipasi. Betul. Kita sudah beli burung, tahu-tahu ngedrop mati, terus kena penyakit kan kita sedih juga. Apalagi itu burung kesayangan gitu. Ini masih ada satu lagi nih. Ini apa ini? Ini produknya Damoreno juga ini ya? Ya. Ini namanya Waras gaib. Waras apa nih? Waras gaib. Waras gaib. Wah, ini perlu dijabarkan ini. Nah, ada gaibnya perlu dijabarkan kayaknya nih. Oke. Perlu banget ini. Kenapa kok itu jadi dari teman-teman sendiri? Ini obat itu begini Mas. Kita kan kadang cedera. Oh, waktu latihan atau waktu latihan itu ya? mengalami cedera. Jadi obat ini untuk mengatasi cedera. Jadi fungsi dari obat ini adalah mengencerkan darah Mas. Oh gitu ya. Jadi kalau memar itu bisa juga ya. Kena benturan itu kan ada pembekaan atau pembekuan di otot-otot burung itu. Di otot burung. Nah, fungsi dari obat ini sendiri itu adalah berfungsi untuk mencairkan darah di merpati di unggas. Jadi sehingga dia begitu dikasih ini untuk penyembuhannya lebih cepat, tapi tetap dilakukan pengobatan yang dari luar Mas. Ini membantu dari dalam. Oh itu ini sistem ini pil atau mungkin kapsul? Pil. Ini pil kayak ya? Jamu. Oh jadi modelnya kayak pil, jadi langsung ditelankan aja. Langsung telankan gitu aja ya. Untuk cara pakainya sendiri mungkin kalau cedera bisa di pagi sore, tapi kalau sebelum makan. Kalau posisi kosong ya. Kalau ada isinya terlalu dekat, misalnya kita makan jam 6. Jam 4 lah boleh dikasih. Oh, jadi dikasih jeda. Jeda. Kalau terlalu dekat, nanti diisi jagung, biasanya mutah Bang. Oh, ada kontraksi gitu. Kontraksi gitu ya. Jadi berarti ini nunggu dikasihkan dulu biar kerjanya maksimal dulu, baru kita kasih makan. Betul. Berarti minimal 1,5 jam atau 2 jam sebelum 2 jam makan. Sebelum makan. Oh, iya, jadi pagi kalau saya memberikan pagi, kalau pagi bebas jam 11 pun boleh. Jam 10 boleh, jam 9 boleh. Karena apa? Pagi itu pencernaan burung udah kosong. Kosong ya. Waktunya makan kan sore dia. Cuman kalau mau sore ya kasihlah di jam-jam antara jam 3 jam 4. Pokoknya 2 jam sebelum kebiasaan makan dia. Betul. Kan. Karena di sini kan mayoritas banyak yang kerja. Jadi kadang ada yang sempatnya jam 5, ada yang sempatnya jam 6, ada kadang-kadang ada juga sempat jam 7 kalau kerja-kerja sore. Nah, mungkin bisa menyesuaikan teman-teman sendiri, bisa menyesuaikan masing-masing. Jam makannya berapa, sesuaikan sendiri, yang penting 2 jam sebelum jam makan gitu. Iya, 2 jam sebelum, biar maksimal Mas. Oke. Ya untuk teman-teman semua, ini sekalian kan ini bukan sekedar hanya promosi. Ini memudahkan teman-teman semua. Karena kita ini kan untuk di Kalimantan, khususnya di Samarinda kan kita belum punya pabriknya dan orang yang berusaha memproduksi jamu. Kita memang banyak pilihan dan disinilah salah satu bentuk Damoreno memudahkan teman-teman dengan relasi merpati dan teman-teman, dan dimudahkan di tim Nagoya sudah tersedia karena di Koaken juga sini banyak menyediakan peralatan-peralatan seperti yang tadi saya lipat di depan itu sudah saya lipat semua, dan teman-teman bisa milih. Kupon ada, dodang pelepas ada, tempat makan. Oh, tempat makan ada juga. Ada. Oh, tempat makan ada. Ya mungkin nanti bisa saya cantumkan juga namanya Mas Jaya, itu kan manajer timnya sini. Mungkin teman-teman nanti yang perlu mungkin bisa diongkir. Oke kan, ini dari tadi padahal kan sudah saya bilang kasihan Korudi mau istirahat. Tapi karena enaknya, ini contoh aja, enaknya ngobrol sama Korudi, nggak ada bisa berhenti karena itu tadi di lapangan pun Korudi saya kayak pemain sudah tahunan, langsung mencairkan suasana. Di situ Korudi berdiri sebagai temen, langsung happy dan membuat ketawa. Nah sekarang kok ini aja, kasihan juga sama mau istirahat.
pesan-pesan aja kok untuk teman-teman sini, mungkin teman-teman yang di Jawa yang menonton ini ya mungkin biar sama saling membantu dan saling menyupport. Gimana kok sarannya kok? Ya saran saya untuk teman-teman yang di Kalimantan maupun Jawa ya, terutama Jawa ya. Ya Jawa. Teman-teman di sini tuh butuh materi teman-teman, ya kan? Ya. Ya, butuh materi untuk ternak, butuh materi untuk player, karena mereka itu di sini itu kalau sudah merasa ada persaingan nih. Ya. Ini kencang, besoknya yang sini beli. Yang sini kencang, ini besoknya beli. Pasti, ya. biasa di sini begitu. Ya. Mungkin pesertanya itu aja, tapi burunya banyak-banyak. Sering ganti. Nah, sering ganti ya. Jadi terus ada resiko hilang, pasti, ada resiko mati atau sakit ya. Pasti, ya. Nah, jadi cuman notnya itu adalah gini, mereka itu lebih suka nonton burungmu sendiri. Secara langsung. Oh iya betul ya, itu kok betul. Kita lihat Mas Dani. Selama ini kita hanya menonton video atau mungkin kiriman gambar. Tapi kan mereka tidak puas itu ternyata. Sangat banyak nggak memuaskan karena video itu kadang-kadang kan bisa dirubah atau dipilih. Tapi kalau mungkin ini nanti misalkan ada tim A, burungnya bagus, otomatis pasti teman akan melirik. Adakah adiknya? Adakah jalurnya? Itu biasanya anak-anak sini biasanya begitu karena kita maunya bukti ya. Bukti biasanya anak-anak sini maunya bukti, nggak usah burungnya, contohnya aja, sampelnya. Dan mungkin kalau ada teman-teman dari Jawa mungkin peluang sangat besar. Peluang sangat besar. Tapi kalau nggak main kok kelihatannya kayak nggak direspon, kenapa Pak? Ya kan saya tamu nih. Iya. Bingung loh saya. Tak tawarin video nih bagus-bagus, nggak respon loh Mas. Ya itu karena sekarang teman-teman sudah belajar semua dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya. Kegagalan sebelumnya kan seperti itu kok, video atau dikirimi, mungkin akhirnya kita kenal. Tetap ya emang sekarang arahnya mayoritas kebanyakan sudah mana buktinya. Mana buktinya. Gitu loh. Mendingan kamu 200 juta di sini tak bayar gitu ya kalau Kalimantan ya. Pasti maunya gitu. Ada barang yang sesuai saya senang. Mungkin kalau anggaplah harga sekian-sekian, mungkin teman-teman sini berani. Terjangkau yang jelas pastilah. Yang sesuai kantong masing-masing sih. Selain itu kan ya, kompetisi di sini kan masih tahapnya berkembang. Jadi kan nggak bisa disamakan di Jawa. Tapi paling tidak kan ini sebenarnya peluang untuk tim-tim yang mungkin punya materi bagus. Ya, moga-moga nanti teman-teman Jawa yang tim-tim besar yang biasa kamen dan ada penjualan. Ya, inilah sarana pamerannya mereka. Betul di Kalimantan ya. Jadi ya tunjukin barang kamu berkualitas biar mereka yang menilai sendiri. Nanti mereka yang memutuskan sendiri. Ini masih pasar bebas ceritanya kan seperti itu ya. Apalagi istilahnya pasar ini kan sekarang sekalimantan dikumpulin satu titik. Nah sekarang kan media sosial ini kan sangat mudah. Tinggal nanti kelanjutannya mungkin kan bisa lanjut di nanti. Yang penting kan sudah pasarnya kita sudah ketemu langsung dan sudah tahu produknya kan gitu kok. Buat calon penghobi dan karena banyak yang nonton tuh main nih Mas, orang kicau, orang apa ya tadi ya, banyak orang kicau juga nonton, termasuk pemain-pemain balap pun mulai beralih ke kolong. Nah makanya nanti untuk selain owner yang sudah bermain dan para calon pemain, biar bisa melihat langsung teman-teman yang burungnya dari Jawa yang gimana sih yang mereka biasa juara itu seperti apa sih kualitasnya ya, monggo dipertontonkan di Kalimantan ya, dengan cara hadir kok ya, hadir di sini ya. Dan semua fasilitas kontrakan ya ampun, saya juga berapresiat banget dari salah satu yang ada di Kalimantan yang mau berkorban sedemikian rupa dengan hobi ini ya kan, luar biasa semangatnya. Memfasilitasi kita juga kontrakannya yang saya cek itu nggak ada yang jelek teman-teman, serius. Jadi ya mereka berusaha yang terbaik untuk tamu lah. Gitu. Karena kita mau maksimal, karena sisi lain di selain kompetisi, moga-moga tamu-tamu ini kan untuk memotivasi teman-teman yang di Kalimantan. Karena kita kalau sudah didatangi tim-tim nasional, khususnya tim-tim Jawa, itu loh sudah suatu contoh dan suatu mungkin penyemangat kita. Betul. Kalimantan loh sekarang sudah didatangin. Suatu saat kalau kita punya materi, kita punya rezeki,
kita Pasti pun bisa Jawa. berangkat sana karena kita sudah kenal. Apalagi nanti ada 1-2 burung yang di take over langsung kok kan. Iya. Nah, jadi nggak kaget dibawa sana. Biasanya langsung. Jadi biasanya mereka itu bawa burung nonton langsung, yang suka diambil. Ya, itu tips, gitu kok, tips buat teman-teman yang ada di Jawa ya. Ya. Jadi kayak saya sama Ko Akin juga take overnya karena dia lihat burungnya yang ini berapa, yang ini berapa. Oh, saya mau yang ini. Langsung harganya sekian, ya langsung dibawa gitu. Ya. Jadi ya itu aja, mungkin karena saya sudah pernah dan saya juga sudah melakukan jadi bukan ngomong kecap ya Mas ya. Kenyataan yang realita yang saya rasakan sendiri seperti itu ya. Jadi saya juga karena ini pasar bebas ya, monggo dari teman-teman kesempatan ini Anda pergunakan dengan baik. Betul kok. Iya, betul itu kok. Ya, istilahnya saling gimana ya? Saling membantu. Saling membantu. Kita perlu support, kita perlu dukungan, dan juga kita perlu materi. Yang paling penting materi kok. Materi. Di sini sudah walaupun kelas Hatta Barangsang sudah mulai padat. Jadwal pertandingannya sudah mulai padat, apalagi ini sudah mulai meningkat di mobilan. Otomatis di tahun depan pun akan ada mobilan di Kalimantan lagi, karena ini pasti akan terus estafet. Nggak mungkin nggak tahu di Samarinda atau di Kalsel, mungkin akan estafet. Itu tahapnya mungkin akan terus ada seri lah pasti. Ya, moga-moga dengan support dari teman-teman tim-tim Jawa yang ada waktu dan ada kesempatan, moga-moga ayo bantu. Setiap pertandingan burungnya baru, setiap pertandingan burungnya orangnya 1, burungnya 20, 25, 30. Betul, gila. Karena di sini ya itu tadi, kita perlu materi, tapi kita maunya yang nyata. Karena kita sekarang, dulu orang masih bisa dikirimi video, tapi sekarang orang sudah mulai jeli. Dalam artian, ngapain kita mendingan keluarkan tiket, kita ke Jawa, nonton langsung di sana, tinggal milih, balik. Itu kadang-kadang itu pun kadang-kadang masih bisa selisih, apalagi kalau itu. Tapi kalau kita sudah nonton langsung burung itu kompetisi, disitulah. Nah, moga-moga lakon nanti bisa terrealisasi, dan mungkin ini barometer untuk kita mengawali perkembangan merpati kolor, dan sudah disupport sama Ko Rudi, termasuk kemarin juga disupport sama Mas Wahyu YS. Moga-moga ini titik awal perkembangan merpati kolong Kalimantan, khususnya di Samarinda. Gitu. Oke Kak, makasih waktunya. Makasih banyak waktunya. Sukses, sehat selalu ya Pak Suri. Maju terus untuk Kalimantan. Amin. Oke, demikian tadi teman-teman obrolan saya sama Ko Rudi. Ada kurang lebihnya salah-salah kata kita, mohon maaf. Ini sifatnya obrolan dan motivasi. Selebihnya itu kita hanya ngobrol kok ya. Jadi ada salah katanya, kita minta maaf. Mohon maaf. Selebihnya MKB Channel maju terus. Maju terus.